Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a. Muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dengan Anda semua melalui acara kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdillah Sufyan. Namun sebelumnya, seperti biasa, di sini kami ingin memberitahukan kepada Anda semua, bagi Anda yang ingin atau memiliki pertanyaan seputar agama, bisa Anda kirimkan pertanyaan tersebut ke nomor 0813 949 72127. Sekali lagi, bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0813 949 72127. Nah, langsung saja kita serahkan kepada beliau waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan hari ini insyaallah taala kita kembali mengkaji kitab tauhid, masuk pada bab yang berikutnya, babun minasyirki iradatul insan bi amalihi dunya. Bab penjelasan bahwasannya termasuk kesyirikan orang yang beramal karena dunia. Orang yang beramal karena dunia atau menginginkan dengan amalannya dunia saja. Baik. Bab ini masih dalam rangkaian bab penjelasan tentang amalan-amalan hati yang bisa menguatkan tauhid dan menyempurnakannya, dan sebaliknya penjelasan tentang kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh hati yang bisa menafikan tauhid atau mengurangi kesempurnaannya. Baik. Bab yang sebelumnya telah dijelaskan tentang masalah riya, yaitu orang yang beramal karena ingin dipuji, dipertontonkan kepada manusia atau diperdengarkan karena ingin dipuji. Sedangkan bab ini lebih umum. Orang yang beramal karena menginginkan suatu balasan dunia, apakah karena harta, ataukah jabatan, ataukah kedudukan wanita, dan lain-lain. Jadi lebih umum dari riya. Kalau riya sekedar menginginkan pujian, tetapi menginginkan dunia secara umum ini lebih luas. Maka beliau perlu menekankan hal ini di dalam bab tersendiri, bahwasannya termasuk kesyirikan juga apabila seorang beramal bukan karena Allah tetapi karena dunia semata. Baik. Dalil yang pertama, wa qaulullah ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia ini dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan cukupkan kepadanya atau balas amalan-amalan mereka di dunia ini saja. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Ulaika alladziina lahum fil akhirati laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah yang tidak memiliki apapun di akhirat kelak kecuali neraka. Karena amalan mereka karena dunia dan telah dibalas di dunia. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan terhapuslah amalan yang pernah mereka kerjakan dan batil apa yang pernah mereka amalkan. Baik, surat Hud ayat ke-15 dan ke-16. Baik. Asal ayat ini diturunkan tentang orang-orang kafir. Tentang orang-orang kafir di mana sifat mereka dan di antara bentuk kekufuran mereka bahwasannya mereka beramal dalam kehidupan dunia ini hanya untuk mendapatkan balasan di dunia. Mereka berbuat kebaikan hanya sekedar mengharapkan balasan di dunia ini saja, bukan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah mengabarkan, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, yakni kemewahannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan balas, kami cukupkan amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia ini saja. Artinya mereka tidak dizolimi. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Artinya semua amalan-amalan yang dilakukan oleh orang kafir berupa kebaikan itu tidak Allah sia-siakan. Namun karena mereka melakukan kekafiran kepada Allah, karena mereka tidak berniat ikhlas karena Allah, maka amalan mereka cukup dibalas di dunia, Allah balas di dunia dan tidak lagi di akhirat kelak. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hatta orang kafir pun, kalau mereka berbuat kebaikan, maka Allah akan balas dengan kebaikan. Namun kebaikan yang mereka lakukan hanya dibalas di dunia ini saja. Adapun di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa sebab kekafiran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun meskipun ayat ini turun tentang orang-orang kafir, ulama menjelaskan ayat ini juga mencakup orang-orang yang beriman yang mengikuti sifat orang kafir tersebut, yaitu beramal karena dunia. Sebab lafaz ayat ini umum. Maka sebagaimana kaidah dalam ilmu tafsir, al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Yang menjadi patokannya adalah keumuman lafaznya dan bukan kekhususan sebabnya. Sehingga ulama menjelaskan ayat ini juga ancamannya bagi orang-orang yang beriman. Apabila mereka dalam amalannya hanya menginginkan dunia saja, maka Allah akan murka kepadanya. Allah murka kepadanya dan Allah balas amalannya di dunia ini saja, dan di akhirat kelak dia tidak mendapatkan balasan atas amalan yang dilakukan tersebut. Kemudian terhapus amalannya dan batil apa yang dia kerjakan. Baik. Sehingga para ulama kemudian merinci dalam dua rincian dalam permasalahan ini. Rincian yang pertama, orang yang menginginkan dunia pada setiap amalannya, seluruh amalannya dunia yang dia inginkan, tidak sedikit pun demi untuk mencari pahala di akhirat kelak atau balasan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, mereka tidak memiliki aslul iman wal Islam, tidak memiliki akidah iman dan Islam yang bisa membenarkan asal amalan mereka. Maka ini adalah syirkul akbar, syirik besar, seperti amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir beramal hanya karena dunia ini saja. Mereka mengira dunia ini kekal, atau mereka mengira kenikmatan dan kesengsaraan itu hanya berakhir di dunia ini saja. Ini karena kebodohan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencela kebodohan orang-orang musyrik ini dalam firman-Nya, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Orang-orang musyrikin, mereka hanya mengilmui, hanya memahami tentang pengetahuan di dunia ini saja, adapun tentang akhirat mereka lalai. Ini sifat orang-orang kafir. Baik yang mereka pelajari hanya ilmu dunia, ataupun pekerjaan mereka sehari-hari hanya dunia yang mereka kejar. Mereka lalai dari kehidupan akhirat. Ini peringatan bagi kaum muslimin, jangan mengikuti jalan mereka. Baik. Rincian yang kedua, seorang muslim yang padanya ada aslul iman wal Islam. Iya. Lalu dia beramal karena menginginkan dunia pada sebagian amalannya, maka ini adalah asyirkul asghar. Sebab dia memiliki aslul iman wal Islam yang dengannya sah amalannya. Iya. Ini perincian yang disebutkan para ulama. Baik. Adapun dalam masalah amalan, ada amalan-amalan tertentu yang diizinkan oleh syariat apabila seorang meniatkan itu karena Allah dan juga mengharapkan suatu balasan atau ganjaran yang baik dalam kehidupan dunia ini. Para ulama menyebutkan dua bentuk amalan. Amalan yang pertama, yang terdapat dalil atau yang tidak terdapat dalil di situ tentang balasannya ketika di dunia. Amalan yang tidak ada dalil padanya akan diberikan balasan ketika di dunia, seperti sholat, puasa, dan yang lainnya. Maka amalan yang seperti ini
tidak ada dalil yang menjelaskan akan diberikan balasan dan ganjaran di dunia, tidak boleh diniatkan karena dunia dari asal amalannya. Namun boleh saja kalau seorang dari asal amalannya, dari awalnya dia berniat karena Allah, lalu ternyata setelah dia melakukan amalan tersebut, seperti puasa misalnya, nampak baginya puasa itu juga bermanfaat bagi kesehatan, lalu niat untuk meraih kesehatan ini diikutkan pada asal niatnya yang karena Allah Subhanahu wa taala semata. Maka hal ini tidak mengapa, insyaallah taala. Iya. Ini amalan-amalan yang tidak disebutkan di situ ganjaran di dunia. Adapun hadis yang biasa disebutkan oleh para penceramah, sumu fasihhu, berpuasalah kalian agar kalian sehat, ini hadis yang dhaif. Tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini bentuk amalan yang pertama. Bentuk amalan yang kedua, yang terdapat dalil akan adanya balasan terhadap amal tersebut di dunia ini, seperti menyambung silaturahmi dan berjihad di jalan Allah. Sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali kekerabatan, tali silaturahmi, tidak boleh diputuskan. Ini contoh amalan yang di dalam dalil terdapat penjelasan bahwa amalan itu akan mendapatkan balasan dalam kehidupan dunia. Demikian pula jihad, dalil-dalil tentang bolehnya mengambil ghanimah. Iya. Maka dalam amalan yang seperti ini juga ada dua rincian. Rincian yang pertama, apabila seorang menginginkan dalam amalan ini hanya balasan di dunia itu saja, maka ini tidak boleh. Dia tidak menginginkan pahala Allah di akhirat kelak. Dia tidak menginginkan balasan Allah berupa keselamatan dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surga. Dia hanya menginginkan balasan di dunia ini, seperti rezekinya diperluas dan umurnya dipanjangkan. Maka ini tidak boleh. Ini masuk dalam ancaman yang terdapat dalam ayat ini. Yang kedua, apabila dia menginginkan balasan di akhirat dan balasan di dunia secara bersamaan pada amalan-amalan yang telah disebutkan adanya balasan ketika di dunia, maka ini tidak mengapa. Maka ini tidak mengapa, sebab syariat telah menjelaskan dan telah mendorong mereka untuk beramal, mendorong seseorang untuk beramal karena adanya juga balasan-balasan di dunia di samping balasan di akhirat. Jadi, misalkan seorang menyambung silaturahmi demi untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran surga dan keselamatan dari neraka, bersamaan dengan itu dia pun ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka tidak mengapa insyaallah taala, karena telah disebutkan di dalam dalil yang sahih, hal itu boleh. Wallahu taala a'lam. Baik. Di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan bahwasannya kesyirikan itu dapat menghapus amalan. Karena Allah berfirman, "Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Maka terhapuslah amalan-amalan kebaikan yang mereka kerjakan di dunia, karena telah dibalas di dunia dan mereka tidak dirugikan sedikit pun, dan menjadi batil semua yang pernah mereka kerjakan. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapus amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini bahaya perbuatan syirik. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun." Andaikan mereka melakukan kesyirikan, maka terhapuslah amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Dan kami hadapi amalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu di hari kiamat kelak, dan kami jadikan amalan itu hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Tidak ada manfaatnya sama sekali amalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di akhirat kelak, karena telah dihapus dengan kesyirikan yang mereka lakukan. Hanya saja kalau itu syirik besar, dia menghapus seluruh amalannya, dan kalau itu syirik kecil, dia hanya menghapus amalan yang menyertai
syirik tersebut. Baik. Dalam ayat ini juga terdapat penjelasan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan ganjaran kebaikan kepada orang-orang kafir yang berbuat baik. Hanya saja hal itu diberikan di dalam kehidupan dunia ini. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Tentang orang-orang yang berbuat kebaikan namun mereka kafir kepada Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan balas amalan-amalan mereka itu dalam kehidupan dunia ini saja dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Namun di akhirat kelak kebaikan-kebaikannya itu sudah tidak bermanfaat lagi. Adapun orang yang beriman kepada Allah, maka Allah akan balas kebaikannya di dunia ini dan di akhirat kelak. Pelajaran yang lain dari ayat ini, terdapat peringatan yang keras bagi orang yang beramal karena dunia. Beramal karena dunia dengan melakukan amalan-amalan yang seharusnya untuk akhirat. Ini diperingatkan yang keras bahwa hal itu adalah amalannya orang-orang kafir. Iya. Dan juga pelajaran dari ayat ini, terdapat perintah untuk beramal karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena dunia. Baik. Dalil yang berikutnya, qala al-muallif rahimahullahu taala fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam as-sahih, yakni sahih al-Bukhari, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa 'abdul khamilah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba al-khamisah, ini pakaian yang mewah, celakalah hamba al-khamilah, ini permadani yang mewah. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela dan mendoakan keburukan para penghamba dunia, ya, kepada para penghamba dunia. In utiya radiya, mereka itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila diberi mereka senang. Wa in lam yu'ta sakhita, dan apabila tidak diberi maka mereka marah. Inilah keadaan penghamba dunia di dalam melakukan amalan-amalan mereka. Kalau diberikan balasan dalam kehidupan dunia ini mereka senang, kalau tidak mereka marah. Ta'isa wa antakasa wa idza syika falan taqasha. Celaka dan binasa. Ta'isa ay khaba wa antakasa ay halaka. Wa idza syika falan taqasha. Wa idza syika, apabila dia tertusuk duri, falan taqasha, semoga dia tidak bisa mencabut duri tersebut. Doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa keburukan kepada orang-orang yang menghamba kepada dunia, yang amalannya karena dunia saja. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seorang yang sebaliknya, tidak peduli dengan kemewahan dunia ini, dia beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba li 'abdin akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah. Berbahagialah seorang hamba, tuba, berbahagialah seorang hamba, atau ditafsirkan oleh para ulama, dia adalah salah satu nama surga, tubah, atau salah satu pohon yang ada dalam surga. Dia akan mendapatkan pohon tersebut atau memasuki surga tersebut. Jadi seorang hamba yang mengambil tali kekang kuda perangnya dan mengendarainya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ash'atha ra'suhu nughbarratin qadamahu. Rambutnya kusut, kakinya berdebu. Artinya dia tidak peduli dengan kemewahan, sehingga dia tidak sempat lagi untuk merapikan rambutnya, membersihkan debu di kakinya karena jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. In kana fil hirasati, kana fil hirasah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia ditugaskan untuk menjaga pasukan, maka dia lakukan tugas tersebut. Wa in kana fis saqati, kana fis saqah. Apabila dia diletakkan atau ditempatkan di garis belakang, dia jalani saja. Jadi dia tidak diberikan posisi penting di dalam pasukan, tidak memimpin pasukan, tidak pula di bagian depan, hanya sebagai penjaga pasukan di waktu malam ketika mereka tidur.
Dan ketika berperang ditaruh di garis belakang. In ista'dzana lam yu'dzan lahu. Kalau dia minta izin, dia tidak diizinkan. Jadi dia minta izin misalkan untuk bertemu seorang pemimpin atau bertemu pemimpin pasukan, dia tidak mendapat izin. Karena dia bukan apa-apa, dia bukan orang penting. Wa in syafa'a lam yusyaffa'. Kalau dia memberi syafaat, mau menolong seseorang agar dibantu oleh seorang pembesar atau seorang pemimpin, maka dia tidak diberikan syafaat. Karena dia bukan apa-apa. Dia tidak dikenal. Kedudukannya rendah. Tidak seperti mujahid yang memimpin pasukan atau selalu berada di garis depan. Baik. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dua jenis orang. Orang yang pertama yang menghamba kepada dunia. Seluruh gerak dan aktivitasnya dalam kehidupan dunia ini hanyalah karena dunia. Untuk mengejar kenikmatan dan kemewahan dunia. Apakah itu berupa uang maupun harta benda dunia lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sifat mereka. Mereka ini hanya beramal karena dunia. Kalau diberikan dunia kepada mereka, mereka senang. Kalau tidak, mereka marah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan terhadap mereka. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari sini adalah celaan yang keras terhadap para penghamba dunia. Dan orang-orang yang beramal hanya karena kehidupan dunia ini saja, bukan untuk kehidupan akhirat. Orang yang kedua dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa mempedulikan dunia ini. Sampai dia tidak peduli dengan penampilannya yang kusut, kakinya yang berdebu, dan dia tetap menjalankan tugasnya dengan ikhlas, walaupun ditempatkan dalam posisi yang tidak menguntungkannya. Tidak akan membuat dia terkenal, tidak akan membuat dia dapat ghanimah yang banyak, tetapi dia tidak peduli, sebab dia mengamalkan itu bukan karena mencari kemewahan dunia atau balasan dan ganjaran di dunia ini, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi dalam hadis ini terdapat celaan terhadap para penghamba dunia dan pujian terhadap orang yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehidupan dunia ini. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari hadis ini adalah keutamaan tawadhu. Keutamaan tawadhu diambil dari penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang kedua. Dia ditugaskan di tempat yang tidak akan membuat dia terkenal atau menguntungkan, tapi dia menerima tugas tersebut karena tawadhu. Hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang lain, hadis ini terdapat celaan beramal karena dunia dan celaan terhadap kemewahan dan terlena dengan kenikmatan. Dalam hadis ini terdapat celaan terhadap kemewahan, hidup bermewah-mewah dan terlena dengan kenikmatan. Juga pujian terhadap al-khusyunah, hidup yang keras, yang penuh tantangan, warrujulah, kepahlawanan dan kejantanan, wal quwwah dan kekuatan. Sebab hal-hal tersebut dapat membantu seseorang untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak terbiasa dengan hidup yang penuh tantangan, dengan hidup yang membutuhkan sifat kepahlawanan, dengan hidup yang perlu kekuatan, maka akan sangat berat kita menghadapi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian pelajaran yang sangat berharga yang terdapat dalam hadis ini, bahwasannya rendahnya martabat seseorang di hadapan manusia itu belum tentu rendahnya martabat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rendahnya martabat seseorang di hadapan manusia belum tentu martabatnya di hadapan Allah juga rendah. Ini menunjukkan amalan hati itu sangat berpengaruh di dalam meninggikan martabat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan dia tidak memiliki amalan zahir yang besar dibanding yang lainnya, dibanding para pemimpin pasukan, dibanding orang-orang yang berperang di bagian depan. Amalannya kecil, soalnya hanya di bagian belakang, hanya menjaga pasukan di waktu malam. Namun karena amalan hatinya, yaitu berupa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal, maka Allah tinggikan derajatnya.
Allah tinggikan martabatnya. Demikian pula karena tawadhu'nya, dia merendahkan diri, dia tidak merasa tinggi dari yang lainnya, Allah tinggikan derajatnya. Karena man tawadhu'a lillah rafa'ahu. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Oleh karena itu di sini ada pelajaran bagi kita, tidak boleh memandang remeh terhadap kaum muslimin, terhadap saudara kita yang mungkin kita lihat dia bukan apa-apa, bukan orang penting, tidak punya harta, tidak dikenal. Karena bisa jadi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tinggi, sedangkan derajat kita rendah. Walaupun martabat kita di tengah-tengah manusia itu lebih tinggi karena punya harta, punya ilmu, punya amalan yang dikenal oleh masyarakat, tetapi itu belum tentu, belum sebagai jaminan martabat kita di sisi Allah seperti di dunia ini yang ada di tengah-tengah manusia. Iya. Apalagi kalau ternyata amalan-amalan tersebut bukan dilakukan karena Allah, karena memang demi untuk mencari martabat, mencari kedudukan dan pujian di tengah-tengah manusia, maka jelaslah amalan hati itu sangat penting dan sangat berpengaruh dalam menentukan kebaikan dan keselamatan atau kesengsaraan dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat kelak. Baik, kesimpulannya, bab ini menjelaskan tentang tercelanya orang-orang yang beramal hanya karena balasan di dunia ini saja. Iya. Dan kesempurnaan tauhid adalah dengan meniatkan seluruh amalan karena Allah Subhanahu wa taala semata dan mengharapkan ganjaran Allah di akhirat kelak. Baik, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama penjelasan beliau tentang permasalahan 6 tauhid. Ini kita masuk pada sesi pertanyaan dan insyaallah akan dijawab oleh beliau pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan sebelumnya kami ingatkan kembali bagi Anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar akidah dan yang lainnya, bisa Anda layangkan pertanyaan Anda ke nomor 0813 949 72127 dan langsung saja kita serahkan kepada beliau jawaban-jawaban yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz, saya minta penjelasan surat An-Nisa ayat ke-93. Di ayat 93 dikatakan orang yang membunuh mukmin dengan sengaja balasannya kekal di neraka. Sedangkan yang kekal di neraka hanyalah orang-orang kafir dan pelaku syirik besar. Baik. Ulama kita menjelaskan maknanya kalau dia menghalalkan perbuatan tersebut. Jadi dia menghalalkan perbuatan membunuh orang musyrik dan orang muslim tersebut. Iya. Sebab menghalalkan dan mengharamkan adalah kekhususan bagi Allah. Kalau seorang berani menghalalkan sesuatu padahal itu diharamkan Allah atau sebaliknya, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kalau dia menghalalkan perbuatan tersebut, Allahu a'lam. Dan saya bertanya, mana yang paling benar ketika kita sholat berjamaah? Apakah cukup mendengarkan imam baca Fatihah atau kita baca Fatihah juga? Kita harus baca Fatihah juga. Pendapat yang benar, yang rajih insyaallah taala, wajib bagi makmum baik dalam sholat jahriyah maupun sholat sirriyah untuk membaca surat Al-Fatihah. Ini yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Sebab dalam hadis Ubadah bin Samit, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini umum, mencakup imam dan makmum, mencakup imam dan makmum, baik pada salat jahriyah maupun pada salat sirriyah. Iya. Adapun hadis man kana lahu imam fakana qira'atul imam lahu qira'ah, makanya hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Baik. Jadi yang benar, makmum juga wajib membaca surat Al-Fatihah pada salat jahriyah maupun pada salat sirriyah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa saja ciri-ciri orang yang syirik awam dalam hal ini? Syirik itu artinya kalau seorang menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti dalam rububiyah. Kalau seorang menganggap
ada pencipta selain Allah. Padahal mencipta itu adalah kekhususan bagi Allah. Maka dia telah melakukan syirik. Kalau seorang menganggap ada yang mengetahui perkara gaib selain Allah, maka dia telah melakukan syirik. Sebab pengetahuan tentang hal yang gaib hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mengetahui seorang itu syirik atau bukan, kita harus tahu dulu mana saja yang termasuk kesyirikan dan mana yang tidak. Maka disinilah pentingnya belajar, pentingnya mempelajari ilmu agama. Baik. Demikian pula orang yang mempersembahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah, maka dia telah syirik. Apa saja ibadah itu? Banyak bentuk yang perlu kita pelajari. Berdoa, menyembelih, ibadah-ibadah hati, cinta, khauf, tawakal, sebagaimana telah pernah kita jelaskan, hal itu juga bisa termasuk dalam perbuatan syirik apabila seorang mempersembahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Mana yang benar di waktu membaca salawat dalam tahiyat harus memakai sayyidina atau tidak? Yang benar tidak. Yang benar tidak boleh memakai sayyidina karena tidak ada satu dalil pun baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang menjelaskan tentang adanya lafaz sayyidina ketika bersalawat. Adapun sekedar mengucapkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu kita tambah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini tidak mengapa. Namun kalau dalam bersalawat, salawat itu ibadah, tidak boleh ditambah dengan kata-kata yang bukan berasal dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dalil. Baik. Ini Ahmad Zaki di Cinta Ratu. Bagaimana batas-batas jihad menurut Al-Quran dan hadis? Mohon dijelaskan. Ini sudah pernah kita jelaskan secara panjang lebar dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya jihad di dalam Al-Quran dan Sunnah itu mencakup 4 macam jihad. Yang pertama jihad untuk memperbaiki diri, yakni dengan melakukan 4 perkara. Yang pertama menuntut ilmu, yang kedua mengamalkannya, yang ketiga mendakwahkannya, yang keempat bersabar. Ini jihad untuk memperbaiki diri. Dan inilah hakikat jihad. Karena Nabi SAW bersabda, Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid itu, orang yang berjihad itu adalah orang yang menundukkan dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa memerangi dirinya sendiri, yakni hawa nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, jihad melawan syaitan, melawan gangguan-gangguan syaitan, godaan-godaan syaitan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan syaitan itu adalah musuh, sehingga perlu berjuang untuk melawannya, melawan godaan-godaannya. Baik. Yang ketiga, jihadul kuffar wal munafiqin. Jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan jihad melawan orang kafir dan orang munafik ini tidak selamanya dengan pedang. Terkadang bahkan yang lebih penting melawan mereka dengan ilmu, yaitu menjelaskan tentang kekafiran mereka dan kemunafikan mereka serta kesesatan-kesesatan mereka. Iya. Kemudian yang keempat, jihadu arbabil zulmi wal bid'ah wal munkarat. Jihad menghadapi orang-orang zalim, ahlul bid'ah dan para pelaku kemungkaran dari kalangan kaum muslimin sendiri. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu, maka harus tetap dia benci di dalam hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Baik. Dari hamba Allah di Pemarican, Pak Ustaz, apakah benar ketika akan sholat harus melafazkan niat yang lafaznya usolli? Ini tidak benar. Ya. Tidak benar sama sekali melafazkan niat ketika sholat. Melafazkan niat ketika sholat itu tidak benar sebab tidak ada dalil satupun dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang adanya lafaz niat ini. Iya. Bahkan tidak dari hadis yang sahih, tidak pula dari hadis yang dhaif, bahkan tidak ada hadis palsu sekalipun. Demikian pula tidak ada dari keterangan para sahabat, dari tabi'in dan juga dari imam yang 4. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad tidak sedikit pun mengajarkan lafaz niat. Iya. Dan mereka tidak mengucapkan lafaz niat. Tidak ada dalilnya sama sekali. Andaikan seorang mengatakan tidak sah atau tidak afdal kalau tanpa melafazkan niat, lalu bagaimana dengan salatnya Rasulullah dan sahabat? Bagaimana dengan salatnya generasi tabi'in dan para imam yang 4 yang tidak melafazkan niat? Apakah salat mereka tidak sah semuanya? Ini seperti orang yang mengatakan sifat Allah itu hanya 20.
Bagaimana dengan akidah Rasulullah SAW para sahabatnya sebelum muncul akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah? Apakah akidah mereka tidak sah karena tidak meyakini sifat 20, meyakini sifat lebih dari 20? Baik. Jadi beribadah itu harus berdasarkan dalil. Iya. Memang ada sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian ya, tidak semuanya, yang berpendapat harus melafazkan niat. Iya. Ternyata dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi pembesar ulama, padahal yang kata Imam Nawawi rahimahullahu taala yang dimaksudkan oleh Al-Imam Syafi'i adalah ucapan takbir. Iya. Adalah ucapan takbir. Ucapan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Diucapkan bukan dalam hati. Iya. Jadi melafazkan niat itu termasuk bid'ah karena tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan niat itu dalam hati, baik secara bahasa maupun secara syariat. Makna niat itu adalah amalan hati. Al-qasdu, berniat, bermaksud, itulah niat. Iya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan orang yang mengucapkan lafaz niat itu di samping dia telah melakukan bid'ah, itu adalah bentuk kekurangan di dalam akal. Artinya tidak genap lagi akalnya. Sebab kalau setiap perbuatan dia mengucapkan niat, tentu orang akan mengatakan ini kebodohan. Ya. Mau makan, dia tidak makan dulu sebelum dia mengatakan saya niat makan, baru dia makan. Mau ke pasar, saya niat mau ke pasar, baru ke pasar. Dan seterusnya. Orang akan mengatakan ini bodoh sekali. Demikian pula di dalam sholat. Niat itu tempatnya di dalam hati, tidak perlu dilafazkan. Demikian pula bukan maksudnya dilafazkan di dalam hati. Kalau kita katakan tidak boleh melafazkan niat dengan lisan, bukan maksudnya di dalam hati, boleh. Kalau begitu lafaznya dalam hati, usolli fardhu maghrib. Bukan itu maksudnya. Cukup niatnya di dalam hati, sholat karena Allah, selesai. Tidak perlu dilafazkan di dalam hati. Bermaksud melakukan ibadah karena Allah dan membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Seperti ini saya niat sholat maghrib bukan isya, itu sudah cukup dianggap sebagai suatu niat. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi jawaban-jawaban dari beliau. Dan bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, insyaallah mudah-mudahan Allah masih memberikan kepada kita waktu dan kesempatan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Sebelum kami tutup ada beberapa informasi dan kita kembali mengumumkan, memberitahukan kepada Anda semua jadwal ta'lim yang berada di Ma'had An-Nur Asari, khususnya pada waktu malam hari, yaitu ba'da maghrib. Adapun jadwal tersebut yaitu malam Jumat 6 dikaji kitab Riyadhus Shalihin, kemudian malam Sabtu 6 demikian pula kitab Riyadhus Shalihin, kemudian malam Ahad dikaji kitab Namudurin Mansur, ya, yang isinya mengenai prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian malam Senin 6 diisi kitab Asbabu Istiqamah Syabab, sebab-sebab istiqamahnya seorang pemuda. Kemudian malam Selasa kitab Salasatul Usul, itu 3 prinsip, 3 landasan utama dalam masalah akidah. Kemudian malam Rabu kitab Salasatul Usul juga. Kemudian malam Kamis Darul Bahiyah terkait permasalahan fikih. Kemudian informasi yang lain, bagi Anda yang menginginkan atau ingin mengkopi kajian-kajian yang telah disiarkan di Radio Dakwah Salafiyah, kami persilakan untuk datang ke studio Radio Dakwah Salafiyah di Potringan. Nah, sekali lagi kami persilakan bagi Anda yang ingin mengkopi kajian-kajian tersebut yang telah disiarkan di sini, bisa Anda langsung datang ke studio Radio Dakwah Salafiyah. Demikian informasi yang kami sampaikan. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.